Halo semuanya, jika lo benar-benar pengen jago berkomunikasi, di video kali ini gue bakal nge-spill sebuah rahasia komunikasi yang bakal ngerubah total skill komunikasi lo hanya dalam 30 hari ke depan. Dan yes, video kali ini itu totally gratis. Lo bisa klik out dari video kali ini sekarang dan lo mungkin bisa lanjutin nonton video-video lainnya yang mungkin lebih teredukasi dan lebih menarik, informatif gitu kan, entertainment. Tapi kalau di video kali ini lo berani stay aja dan lo siapin waktu lo nih, paling cuma sekitar 10 sampai 20 menitan doang, lo bakal ngubah total skill komunikasi lo hanya dalam 30 hari ke depan. Nah, kenalin dulu nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication. Jadi, science communication adalah sebuah bidang pembelajaran komunikasi yang kita melihat komunikasi dari aspek psikologi. Jadi apa yang terjadi dalam otak manusia, apa yang bikin mereka bisa berkomunikasi dan lain. Hal-hal yang cukup dasar, fundamental yang sering banget orang nggak tanyain tapi kita tanyain. Nah, dalam video kali ini, gue udah ngejanjiin bahwa lo bakal bisa ngerubah total skill komunikasi lo dalam 30 hari ke depan. Bang, apa aja sih bang yang bisa gue lakuin untuk merubah skill komunikasi gue? Dalam semua dunia komunikasi, apapun skill komunikasi itu gitu kan, ada banyak banget ribuan skill komunikasi yang memang lo bisa pelajari. Kalau lo pernah lihat dalam teori retorika kuno gitu kan, ada sebuah tradisi yang namanya retorika. Ada juga tradisi yang namanya misalkan let's say itu adalah influence. Ada juga tradisi komunikasi yang disebut sebagai persuasion communication. Ada juga tradisi komunikasi yang disebutnya apa. Nah, jadi komunikasi itu memiliki banyak banget house of communication. Banyak banget skill komunikasi yang bisa lo kuasai. Nah, tapi dari berbagai skill komunikasi itu, sebenarnya lo cuma perlu 3 hal ini doang dalam kehidupan sehari-hari. Yang lo bisa bikin punya banyak teman, lo bisa bikin siapapun lebih percaya dengan apa yang lo bicarakan, lo juga bisa bikin siapapun lebih menghargai ketika lo ada, sehingga mereka lebih mendengarkan dan memperhatikan lo. Bahkan ini juga penting banget bagi lo yang mungkin lagi cari kerja, atau lo pengen interview bisnis gitu kan, atau lo mungkin lagi pengen negosiasi sama orang, atau lo mungkin pengen ketemu sama partner bisnis lo. Dan fun fact, ini juga gue gunakan ketika gue membangun file enterprise atau digital agency gue. Nah, 3 sekali ini, gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah halo effect. Bang, halo effect itu apa, dan kenapa halo effect ini penting, dan gimana caranya gue bisa nerapin halo effect? Well, halo effect itu basically berasal dari the house of psychology communication, atau berasal dari the root, akar dari komunikasi psikologi. Jadi kalau lo lihat, komunikasi itu ada banyak banget cabang ya. Ada komunikasi yang sifatnya komunikasi pure, ada juga komunikasi psikologi, ada juga jurnalistik, ada juga komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi itu luas. Ini gue sering banget bahas dalam di 3 Hour Communication atau kursus gue di Stanley Academy. Nah, di psikologi komunikasi, ada satu cabang, sebuah ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai halo effect. Nah, Bang, halo effect ini sifatnya apa sih? Halo effect itu merupakan sebuah teori psikologi yang menyatakan bahwa kalau lo melihat seseorang yang dia itu atribut visualnya positif atau menarik gitu. Jadi, Bang, artinya menarik itu ganteng kah? Atau dia itu rapih kah? Atau dia itu enak dipandang kah? Atau dia itu mungkin cantik kah? Halo efek itu menjelaskan seorang yang sebagai menarik. Menariknya itu apa gitu loh bang. Menarik itu berarti dia memang enak dipandang. Nah ini bisa gabungan dari yang kayak misalkan awalnya bajunya rapih. Terus itu secara visual tuh ya. Terus mukanya ganteng misalkan. Atau mukanya cantik kalau cewek. Itu secara visual. Rambutnya juga rapih misalkan. Bajunya juga nggak robek, dia pakai sepatu, dia pakai jam tangan. Intinya apa yang dilihat sama mata. Nah itu visual tuh. Oke. Yang kedua, secara auditori. Nah, auditori ini itu dijelaskan sebagai suara dia itu enak didengarkan. Bang, enak didengarkan itu maksudnya apa? Enak didengarkan berarti suara dia itu nggak bikin orang jadi pusing buat mahamin apa yang dia bicarakan. Nah, Bang, emang ada penjelasannya? Ada. Karena gini, dari psikologi komunikasi, kita menemukan bahwa semakin lo itu berbicara lebih pelan, intonasi suara lo lebih pelan, volume lo lebih pelan, tapi pronunciation atau pronunciasi kata dari diri lo itu jelas. Maka lo bakal terdengar jauh lebih meyakinkan, lebih pede, bahkan lebih menarik di depan lawan jenis. Dan ini penting banget. Makanya gue selalu bilang, kemanapun lo pergi, selalu berbicara lebih pelan daripada yang lo kira. Oke, jadi coba pelanin sedikit omongan lo. Dan maksimal lo ngucapin cuma 3 sampai 4 kata per ucapan.
Ketika lo ngelakuin hal ini, lo tuh bakal bikin omongan lo secara auditory itu terdengar jauh lebih menarik. Gue bakal jelasin nanti di halo efek. Itu tadi visual udah, auditory udah. Sekarang yang ketiga adalah secara olfatics. Bang, olfatics itu apa? Olfatics dalam science communication adalah wangi-wangian. Jadi kalau lo lihat, misalkan ada dua orang nih jalan depan lo, yang satu wangi, yang pertama lewat wangi, yang kedua itu nggak wangi. Gue nggak bilang bau ya, tapi intinya nggak wangi aja. Lo bakal berpikir jauh lebih positif ke orang yang wangi. Lo bakal lebih mengira dia itu lebih rajin, dia mungkin lebih kompeten, dia mungkin lebih ibaratnya kredibel, lebih mungkin pekerja keras, dan hal-hal positif lainnya dalam diri dia. Mungkin pintar, bisa jadi. Well, basically dalam psikologi komunikasi, ini semua terjadi karena lo terpengaruh oleh konsep yang namanya halo effect. Bang, halo effect ini berarti dengan syarat harus menarik secara auditory, visual, dan olfatics. Yes. Kalau lo bisa membuat diri lo menarik secara auditory, visual, dan olfatics, yang berarti lo enak dipandang, lo enak didengar, dan lo tuh wangi, orang bakal lebih cenderung berpikir positif tentang lo. Dan gue bakal sedikit cerita. Kayak ini agak kepanjangan, lo bisa skip aja ke bagian yang berikutnya kalau lo mungkin nggak suka dengar cerita ini, karena cukup lumayan panjang. Tapi basically, pas gue ngebangun Foil Enterprise, digital agency gue waktu itu masih muda banget. Gue masih umur sekitar 18 tahunan waktu itu. Dan pas gue masih berusia semuda itu, gue harus ketemu sama beberapa klien gue yang mungkin lebih berumur. Ada yang udah umur 40-an, 50-an, lo tau lah, di berbagai bidang, ada teknologi, ada juga di bidang entertainment, WO waktu itu. Dan gue ngerasa gue masih muda dan kayaknya dia gak bakal mau dengerin gue deh. Kayak gue siapa? Gue anak muda yang belum punya pengalaman apa-apa, tapi gue mau bargaining sama mereka. Dan gue tahu, karena gue masih muda, maka gue harus kelihatan lebih jauh dewasa daripada umur gue. Iya dong, lo pengen negosiasi bisnis sama orang yang jauh lebih tua daripada lo, ya lo pengen kelihatan tua. Karena lo bisa lebih dihargai dan lebih dipercaya. As you know, stigma masyarakat kepada anak-anak yang masih muda itu adalah orang yang belum berpengalaman dan kurang meyakinkan. Kita nggak bisa bohong. Nah, yang terjadi adalah gue akhirnya mulai mendandani diri gue dengan celana yang lebih rapi, baju yang lebih rapi, polos, warnanya cuman udah biru navy sama hitam. Gue nggak pernah pakai ada gambar-gambaran, udah lama banget gue nggak pernah pakai. Jadi gue cuma pakai single color karena gue ngerasa warna simple lebih diasosiasikan dengan kedewasaan dan lebih keformalitasan. Gue pribadi lebih suka warna simple karena gue nggak terlalu suka yang ada gambar-gambarnya juga sebenarnya dari dulu. Gue pakai jam tangan, gue pakai parfum, gue bisa berbicara dengan lebih jelas, lebih pelan, lebih kayak gue bisa ngontrol diri gue seenggaknya nggak kayak anak-anak muda yang liar gitu kan. Dan somehow someway klien kan gue pas lagi meeting sama gue lebih mendengarkan apa yang gue bicarakan dan lebih menerima ide-ide gue. Gue punya sedikit kapabilitas untuk melakukan bargaining dengan klien-klien gue sampai akhirnya deal. Dan ini benar-benar ngaruh banget. Kalau lo terapin halo effect ini, lo bakal bikin siapapun, bahkan dia lebih muda, lebih tua, atau lebih seumuran, itu bakal jauh lebih menghargai lo. Terapin halo effect ini. Yang pertama, halo effect. Yang kedua, sebuah hal yang benar-benar mengubah banget skill komunikasi gue, yang mungkin orang nggak akan pernah ngasih tahu lo, karena ini benar-benar sesimpel itu dan seberpengaruh itu, adalah benar-benar mendengarkan. Lo bakal bilang kayak, bang, lo bego banget. Mendengarkan, semua orang bisa ngedengerin, bang. Oke, gue bakal jelasin sedikit ya. Karena dalam bahasa Indonesia, ini susah banget buat dijelasin karena nggak ada kata yang menurut gue itu tepat untuk menggambarkan apa yang gue artikan. Gue bakal coba pakai bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Inggris, sebenarnya mendengarkan itu bisa diubah menjadi dua akar kata yang berbeda artinya. Ada listening dan ada juga namanya hearing. Okay. Hearing dan listening itu berbeda. Hearing itu menjelaskan kemampuan manusia untuk bisa mendengar suara. Jadi dia menjelaskan sebuah fungsi dari telinga. Gue bisa bilang kayak gitu. Secara tubuh ya. Kalau listening adalah kemampuan manusia untuk memahami orang yang sedang dia ajak berbicara. Lo lihat, berarti kalau hearing adalah mendengarkan, listening adalah memahami. Memahami adalah skill yang tidak semua orang bisa lakukan. Dan itu memerlukan energi yang berat banget. Lo gak percaya? Coba lo lakuin sekarang. Lo pergi ke orang terdekat lo duduk di depan orang tersebut, baik itu orang tua lo, keluarga lo, atau mungkin let's say pacar, pasangan, teman, bebas siapapun itu. Lo duduk,
dan lo bilang ke dia, bro, coba lo ngomong apapun yang pengen lo omongin, gue bakal coba dengerin lo, dan gue pengen lo nilai cara gue dengerin lo. Kira-kira lo ngerasa nyaman atau enggak dengan cara gue mendengarkan lo. Yang pertama, yang gue pengen lo lakukan adalah arahin semua badan lo, baik itu mata, baik itu bahu, baik itu perut, baik itu paha, ke orang tersebut. Itu yang pertama yang gue pengen lo lakuin secara body language. Yang kedua, setiap kali dia berbicara, gue pengen lo ngangguk. Oke. Yang ketiga, tambahin confirmation sound. Confirmation sound adalah suara-suara yang kayak, "Aha. Oh, oke. Hmm. Heeh. Heeh. Jadi suara-suara yang mengkonfirmasikan bahwa lo mendengarkan. Yang keempat, yang gue pengen lo lakuin adalah mirroring 1 sampai 3 kata terakhir yang dia bicarakan. Contoh, dia ngomong gini ke gue. Iya, San, kemarin gue sih habis dari ke Bandung sih, San. Itu dingin banget loh, gila. Pas gue denger kayak gitu, gue bisa ngambil kata dingin dari kalimat terakhir dia, dan gue bilang kayak gini, oh dingin, terus, oh lo ke Bandung, oke ke Bandung, terus, nah misalnya kayak gitu. Jadi gue ambil satu kata terakhir dari kalimat dia. Nah yang kelima, gue lost count 4 atau 5 tadi ya, agak sedikit lupa gue. Anggap yang kelima ya, sorry, anggap yang kelima nih ya. Yang terakhir yang gue pengen lo lakuin adalah lo ngelakuin yang namanya probing further. Nah, bang, probing further itu apa? Probing further adalah lo kalau dapat jawaban dari dia, lo bertanya lebih lanjut apa yang dia tadi sampaikan. Contoh, ya, dia bilang ke gue tentang mantan dia. Dia bilang kayak gini, ya bro, gue lagi sedih banget. Kemarin kan gue lagi galau. Jadi pacar gue, ya, sekarang mantan sih, itu putus sama gue dan dia selingkuh dari gue. Dia selingkuh itu udah 6 bulan berjalan dan gue nggak tahu sama sekali. Hancur hancur gue, bro. Nah, pas gue denger kayak gitu, gue bisa bilang gini, wus, gila, pasti lo hancur banget ya. Ingat ya, tadi ya, satu kata terakhir gue bilang hancur banget, terus gue bilang kayak gini. Tapi kok bisa, bro? Akhirnya lo ketahuan gimana? Tahu dia kena selingkuh itu gimana? Nah, itu gue nanya lebih lanjut. Jadi, pas gue dikasih konteks sama dia, gue ngajukan pertanyaan untuk lebih memahami konteks yang dia jelaskan. Jadi, lo mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban dia untuk bisa mendapatkan kejelasan jauh lebih lanjut dari jawaban dia. Nah, lo lihat ya, 5 hal ini itu sebenarnya bertujuan untuk membuat lawan bicara merasa lo tuh benar-benar mendengarkan dia. Kenapa? Karena kalau dia merasa dia didengarkan, dia bakal bener-bener merasa dipahamin, dan ketika dia merasa dipahamin, lo bakal bisa ngobrol berjam-jam dengan siapapun itu. Oke. Itu yang pertama, tadi halo efek. Yang kedua, ngelakuin active listening. Ada banyak banget tips yang bisa gue kasih, tapi video kali ini udah cukup kepanjangan, jadi gue bakal cut aja di video kali ini. Nah, tapi by the way, bagi lo yang mungkin pengen lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, gue punya sedikit produk yang akan membantu lo, dan gue juga menjamin kalau dalam 30 hari lo nggak ada perubahan sama sekali. Setelah lo udah mulai belajar, lo udah pelajarin nih produk gue, dan lo diterapin nih ya, gue bakal balikin full uang yang lo gunakan sebagai komitmen pembelajaran. Nah, produk ini namanya 3 Hour Communication dari Stanley Academy, platform belajar gue di bidang komunikasi edukasi. Di sana lo bakal bisa belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Bahkan bisa nguasain skill komunikasi seperti berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, memahami karisma, yang dijamin bakal bikin siapapun gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Dan masih banyak banget lain ya, komunikasi perkuasaan lah, komunikasi karisma, komunikasi influence, komunikasi apa, banyak banget. Sampai digital communication pun ada. Nah, di sana lo bisa belajar melalui sebuah platform, jadi lo bisa mengakses materinya melalui video pembelajaran penjelasan dan bisa lo akses sampai kapanpun karena lifetime membership. Dan overall udah ada 900 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis dalam kehidupan komunikasi mereka. Dan kalau lo tertarik untuk menjadi salah satu dari teman-teman kita, karena gue punya misi untuk membantu 10.000 orang ngasah skill komunikasi mereka di Stanley Academy, lo bisa join untuk kursusnya di link komentar di bawah stanleyacademic.com, atau lo bisa cari aja di Google sendiri stanleyacademic.com. Well, bye-bye. See you video berikutnya. Bye-bye.